Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Adriani, saya dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan sedikit membahas tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini terfokus membahas mengenai hak asasi manusia. Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih terfokus membahas tentang tindak pidana korupsi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata pembukaan saya akan lanjut ke materi. Juga akan memberikan contoh pelanggaran HAM yang berat. Saya akan mengambil dari tindak pidana korupsi. Kenapa saya mengambil tindak pidana korupsi? Karena ini termasuk kepada pelanggaran HAM yang berat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pasal 1 butir 1 ayat 1 tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM menjelaskan bahwa negara yang DUHAM berkewajiban untuk melaksanakan dan menghormati penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak manusia. Tanggung jawab melindungi atau disebut dengan to respect adalah upaya langsung untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM warga negara oleh negara, kelompok masyarakat atau warga masyarakat lainnya. Tanggung jawab memenuhi atau to fulfill adalah upaya negara melakukan tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan praktis agar terjadinya kenikmatan hak-hak setinggi mungkin. Jika negara tidak melaksanakan tanggung jawab atau melakukan penggabaian dan pembiaran atas hak-hak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi, maka negara telah melakukan pelanggaran HAM. Undang-undang ini secara rinci juga mengatur mengenai hak untuk hidup, hak untuk tidak kehilangan, dan hak untuk tidak dihalangi oleh orang lain, hak untuk berkeluarga, dan hak melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan berpribadi, hak atas kesejahteraan. Jadi, Undang-undang ini Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi manusia, juga mempunyai kewajiban dasar atas manusia, yang satu terhadap yang lainnya, dan terhadap masyarakat, bangsa, dan bernegara. Undang-undang ini juga disahkan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang HAM diundangkan Menteri Sekretaris Negara Mulagi pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999. Nomor 195. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 39 ini tahun 1999 tentang hak asasi manusia ditetapkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Nomor 3886 agar setiap orang mengetahuinya. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembang tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta
berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang diterima oleh Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini juga terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. Suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama selama 20 tahun. Namun, dalam perspektif HAM atau hak asasi manusia, korupsi bukan hanya sebagai perbuatan tindak pidana yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Kenapa tindak pidana korupsi termasuk kepada HAM? Karena tindak tersebut merampas hak-hak masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya. Pasalnya, kemampuan negara untuk memberikan hal itu menjadi berkurang karena dikorupsi dalam konteks hak asasi manusia yang lebih besar. Baiklah, mungkin cukup sekian video yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.